Oh my god, kayaknya aku salah pilih warna ya. Kalau ini di rambut aku kok kayak nggak nyala gitu ya. Hai, apa kabar semuanya? Kok tau gak? Jadi kalau di sini itu di sini menurut kalian itu bagus gak? Oh ya. Jadi menurut kakak itu bagus. Tapi kalau misalnya dari yang sudah saya survei nih, di sini itu ini seperti itu kak. Jadi tanggapannya seperti apa? Udah berapa bulan aku nggak showroom? Gila, aku di kaca cantik banget dah. Hapsai ci apsai. Aku lagi lihat di TL nih yang rame orang-orang itu. Terus kalian tau gak sih, bentar bajuku, dia tuh selalu muncul di live aku guys. Ternyata begitu ya orangnya ya, kelihatan. Gak apa-apa, semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Dia tuh sering banget VC aku, tapi baik aja sih di VC, cuma emang gitulah. Sama, iya kan, di Surabaya aku samaan outfitnya sama Cilin. Ih, ma aku nggak, aku mau kasih lihat nih baju aku nih. Dia udah ketemu nih teman-teman. Warna marunnya kayak gini ya teman-teman ya, seperti ini warna marunnya. Hapsai pasti akan menyala banget kan di baju aku kan, di badan aku akan menyala sekali, betul. Ini mana lagi ya, ada satu proyek gagal yang udah aku beli, ternyata jelek. Nah, Melia menyisir rambut panjangnya. Enggak, aku nggak nyisir. Ih, aku nggak nyisir juga. Udah berapa lama sih aku nggak showroom. Ini juga warna marun. Tuh gak sih guys, aku tadi tuh habis take konten sore, terus habis itu aku habis latihan. Baru pulang banget nih, pengen hapus makeup. Aku jarang tau unsur kayak gini, ya kan? Lagi suka marun kah? Lagi suka ungu sih yang lagunya ini. Berikan cintamu, juga sayangmu, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu, menjemputku. Itu lagi suka ungu. Enggak lah, lagi suka, enggak sih, ini emang menyesuaikan untuk Surabaya aja pakai marun. Bisa aja, emang. Makanya Kak Diki jangan nanya aku gitu, udah tau aku orangnya suka bercanda. Makasih di sekolahnya Kak Sagia, rambutnya model apa pas MNG Surabaya?
kayaknya mau apa ya, karena warnanya udah marun. Soalnya aku bingung nanti mau pakai jepitan ini hiasan pitanya atau pakai ini nih. Wait. Mau pakai ini. Kita coba ya. Sebenarnya pengennya sih gerai aja. Tapi gini juga oke ya. Cuman kayaknya kalau kita kan abis MNG 2 shot tuh lanjut perform ya. Kalau aku rambutnya kayak gini udah hancur nih, lihat nih tuh. Karena rambut aku tuh modelnya regular, jadi kalau misalnya dikepang tuh dia udah keluar-keluar gini. Kalau dilanjutin sama perform ya udah hancur, gak bisa rambut kayak gini tuh. Rambut kayak gini tuh bagusnya buat ini aja apa? Sabar sorry. Bagusnya buat ini doang. Ci Anande. Bagusnya kayak nggak buat dance gitu loh, kayak buat cantik-cantikan doang. Hai Kak biji-bijian, makasih udah fan camin aku pas keluarga Cemara. Aku lihat loh, menyala abangku banget ya. Ini cocok nih Raja Hati nih. Jantungku berontak, mata kita beradu. Aku udah hafal guys, aku udah nonton 100 kali. Cantik banget itu, iyalah. Udah jam berapa kak? Aku di rumah gak punya jam lagi. Jadi 100 atau 1000? Aduh ketahuan bohongnya lagi. Di PM aku bilang 1000, di sini aku bilang 100. Ya udah kalau gitu 100.000. Makasih Kak Badarski di Light-nya. Jam HP kan ada, tapi kan HP-nya lagi dipakai buat showroom. Ya jelas aku prioritasin aku showroom dulu lah. Aku nggak bisa kalau aku lihat HP nanti showroomnya berhenti. Jadi ya pokoknya kamu prioritas aku lah. Live ini prioritas aku. Pose jametnya mana, aku nggak bisa jamet lagi. HP-nya ada berapa kak? Ada 13 kalau nggak salah. Cuman hilang 12. Spill outfit yang Semarang kak. Semarang masa aku kasih lihat? Oke, aku kasih lihat ya. Sebenarnya aku nggak tahu aku kenapa ngomongnya hitam coklat. Ternyata dia nggak ada coklat-coklatnya guys. By the way, semua di samping aku ini kan kaca ya, cantik banget coy. Nih aku kasih lihat nih kemejanya nih ya teman-teman ya. Nih, jadi aku tuh pakai kemeja ini, kemeja sama pokoknya outer sama rok gitulah. Kemejanya sebenarnya abu-abu sih, tapi aku terus outernya tuh hitam, roknya juga hitam. Makanya aku bilangnya hitam coklat. Kenapa aku ngomong coklat ya? Padahal kemejanya abu-abu. Pas itu di mataku coklat guys, tapi ternyata oke, aku ada alasan buat ngomong ke kalian. Ternyata kancingnya yang coklat. Abu-abu, kemejanya abu-abu, kancingnya yang coklat. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya kalian udah beli coklat, nggak apa-apa. Bersamanya kok kita. Kemejanya lucu banget, sumpah. Real. Ya, bentar ya, aku mau taruh ini dulu. Iya, kancingnya doang ternyata yang coklat. Sorry, jangan marah. Terus lucu sih tapi kayak taplak meja. Oh my god, itu fashion, you know. Rindu. Kalau rindu ganti showroom aku apa ya, jadi muka aku lagi nih. Oke, SS. Sabtu kegiatan di mana Rel? Sabtu aku astaga ya. Aku JFK. Jakarta Fair Kemayoran. Kalau rindu bilang. Siapa nih Ados? Hai Kapai, apa kabar? Kabarnya baik, tambah cantik juga.
Semangat Ci. Kelihatan apa? Kelihatan capek gitu. Capek deh kalau live selalu ada yang komen kayak gitu. Kelihatan capek gitu. Kalau capek aku nggak nge-live. Tapi nggak apa-apa. Makasih udah khawatir. Tapi emang capek sih, cuman lagi cantik aja jadi makanya aku mau live. Udah cetar membahana gitu dibilang capek makanya. Tapi nggak apa-apa. Itu artinya dia khawatir. Kelihatan cakep yang ada mah tahu aja nih. Udah aku pengen kasih lihat kalian muka aku di kaca, tau gak sih? Cantik banget, cantik. Kenapa sih orang di kaca tuh jadi kayak lebih cakep gitu loh, kayak makeup aku nempel. Aku lagi pakai eyelash, tapi ini eyelashnya yang beda sama yang buat perform. Terus kita pakai shadownya warna ungu, nggak kelihatan kan? Ungu dia tuh, terus pakai blush onnya juga ungu. Alisnya juga coklat. Lihat rambut aku. Katanya MNG aku yang di Surabaya udah sold out. Yang sesi 1 masih ada sesi 2. Semarang juga masih ada dan Jogja masih ada. Kalian rugi sih kalau gak ketemu aku sih. Ada peraturan baru ya. Semangat ya. Gak apa-apa, nanti kalau MNG sama aku akan kubuat kita ngerasain berdua aja. Ya, nanti akan aku bikin atmosfer dimana gak berasa ada yang jagain gitu. Atau nanti aku bilang kakak stopnya, kakak tutup kupingnya. Kejauhan. Masa kamu gak mau nyamperin aku? Two shot masih gak? Two shot udah sold out semua kayaknya deh. Mending beli atau enggak? Belilah. Sama ketemu aku nih. Kalau nggak beli aku nangis. Ini gyoza bukan namanya. Habisin jangan li MNG-nya. Habisin. Staffnya suruh agak kejauhan ya. Kalau enggak staffnya suruh kita suruh apa ya? Nyanyi lagu dulu dong saya. HP aku di bawah. Ingat aku gak Kak Aurelia? Inget ya. Inget dong. Nama kamu aku jadiin plat lagi sih. Aduh, keren banget nih platnya, namanya Aurelia terus nih. Berhubungan dengan Lia mulu nih. Nanti pacarnya nanya loh Kak. Aku kangen deh Rel. Iya Kabi apa kabar? Aku sih langsung ajak ngobrol bertiga. Boleh tuh kita main yuk bertiga nanti. Kalau bertiga bisa sih main home pimpa. Kalau berdua kan gak bisa main home pimpa. Makasih disco light-nya dari Kak Colby. Kok belum tidur? Kak Colby main takraw Rel. Wah, aku gak bisa main takraw. Aku gak jago, aku mah cupu. Kalau staffnya Cishani gak apa-apa. Masalahnya kan bukan job desk-nya Cishani ya, ngawasin MNG ya. Kalau batu gunting kertas bisa berdua sih. Aku sedih deh guys, karena belakangan ini banyak jerawat banget. Semoga pas MNG hilang ya. Aku tuh maunya kalau misalnya lagi ada event-event itu kulit aku tuh dalam kondisi yang sangat bagus gitu loh. Tapi gak bisa karena kita kan kalau kayak gitu kurang tidur ya. Dimana kalau kita kurang tidur akan tumbuh jerawat. Gak kelihatan. Jangan gak kelihatan dong. Aku maunya kelihatan terus. Maksudnya jerawatnya gak kelihatan kan. Jujur udara Jakarta lagi, kok ketawa aku awkward gitu sih. Buruk buat muka juga. Oh kalau itu gak usah ditanya Kak, emang iya kalau Jakarta. Bukan Jakarta aja tapi Indonesia. Bisa gak aku stop setelah ngomong tuh ketawa? Kamu bisa gak jangan banyak ketawa? Kenapa setiap selesai ngomong harus langsung ketawa sih?
Udah diobatin kan, tapi udah sih. Tapi ini udah mendingan nih, jidat udah pada hilang, jerawatnya pipi juga. Kemarin tuh pulang dari Tenggarong, jerawatan parah aku. Wah, emang udah mau tua aku. Pasif kamu itu, habis ngomong ketawa. Pasif. Pasif itu kan nama band. The Passive. Tuh gak ketawa, tapi cuma senyum. Bulan depan VC boleh kan, Ra? Boleh. Tanggal 30 ini aku ulta loh, Ci, sama kayak Kak Gita. Wih. Hai Rainbow. Saran outfit MNG dong. Kamu mau kemana dulu nih? Sebut kotanya. Terus ketemu aku apa enggak? Yang lucu jokesnya apa orangnya? Yang lucu hidupnya. Lucu ini hidup ini nih. Dibuat ketawa mulu aku. Jadi hapus makeup gak nih sih? Kok inget sih? Aku mau hapus makeup. Oke, kita buka dulu nih. Aduh, sakit. Tapi bohong. Satu bulu mata sudah copot. Aku sebenarnya mau cerita tau guys. Aku tuh kemarin, jangan deh. Aku tuh suka menerima DM gak enak gitu ya. Tapi setelah ketemu di VC, orangnya tuh baik. Ngerti gak sih? DM-nya gak enak tuh yang bener-bener sampai aku bingung kenapa dia harus marah ke aku gitu loh. Tapi bukan kalian kok. Gak ada orang yang gak ada di sini. Jadi aku suka bingung, nih orang sebenarnya sama gak sih sama yang di DM gitu. Terus menurut aku ya, karena kita harus bersikap profesional, nggak mungkin dong aku bisa marah-marah juga ke dia di VC. Atau aku bahas apa yang dia DM ke aku di VC, kan nggak bisa ya. Nggak etis aja gak sih kalau misalnya aku marah juga. Jadi kita harus bersikap profesional gitu ya kan. Orang banyak yang gitu deh. Ya guys, sumpah guys, masa aku jadi deh. Orangnya takut sama aku kayaknya. Kalau dia takut, dia nggak akan marah sama aku gak sih? Dia bahkan ngomong kalau misalnya aku kayak gitu, dia bakal marah-marah sama aku di VC. Ada rencana buat warnain rambut lagi kak? Enggak. Iya. Yeah. Ya kan? Kamu marah gak kalau aku nanya udah makan apa belum? Enggak kan, makanya kan. Masa marah kalau misalnya aku tanya kayak gitu? Tapi pas ketemu di VC baik sih. Belum pernah ditanya. Maksudnya itu bukan hal yang buruk loh aku nanya kayak gitu. Ya kan, aku sampai kayak kemarin pas VC sama orangnya, aku
bilang tuh ke kakak adminnya. Terus kakak adminnya ngomong, ya udah ini di record aja ya Li, takut dianya macem-macem. Tapi ternyata dia baik-baik aja di VC, makanya aku bingung. Ya karena dia baik juga aku jadinya ngobrolnya ya seasik-asiknya aja. Enggak dong, bukan Kak Yosep. Bener sih, bukan orang yang sama kayak kemarin kan. Emang yang mana tuh? Enggak sih, kalian nggak tahu deh guys orangnya. Sama, aku tahu orangnya, cuman aneh aja. Ya makanya guys, kalian jangan macem-macem deh. Bukan guys, nggak ada kalian. Beda admin sih yang DM sama yang real. Oke, jadi gini ceritanya. Aku tuh mendapat keluhan gitu kan. Tapi menurut aku kalau misalnya aku dengerin kata dia, menurut aku nggak make sense, karena kan kita harus mendengarkan apa ya, suara mayoritas gitu. Kalau misalnya dia nggak senang sama satu hal dari aku, tapi 99 orang lainnya senang sama hal itu, ya aku lebih dengerin 99 orang itu dong. Terus kan kayak aplikasi PM gitu ya, menurut aku itu kan adalah tempat untuk kita ngasih kabar, ngasih pub yang lebih banyak daripada di sosmed biasanya. Ya, jadi disitulah tempat aku istilahnya apa ya, menuangkan spam gitu lah ya. Lah kalau aku spam PM, spam foto di PM, ya justru bagus dong. Ya mungkin misalnya ada yang kesel gara-gara terlalu spam atau HP-nya jadinya nge-like atau apa, ya make sense gitu kan. Hah? Ada aku masuk, dia ngomong gini, ngapain? Showroom. Oh iya kan tadi kan digambar. Sini, anak kecil yang makan es krim jam segini tuh. Caca tadi kan digambar, bagus gak? Aku cantik gak? Jawab dulu. Cantik. Hah? Ya. Nanti kita jajan ya. Besok pergi yuk. Gak kasih tahu gambar dulu. Hah? Cek. Apa? Ya tadi. Gak kasih tau gambar kamu. Gak usah. Gak usah. Itu kan buat aku aja yang ngeliat. Dia tuh jago gambar guys. Di sana iya aku lagi cerita juga, sampai mana ceritanya. Ya gitu. Curhat. Misalnya kalian kesel gara-gara aku spam pop karena HP kalian jadi nge-like atau aplikasi yang ngebug atau apa, aku ngerti banget, nggak apa-apa ya, tapi nggak mungkin aku jadi ngurangin dong gitu kan. Nah terus tapi aku nggak tapi alasan dia tuh, dia bilang too much kalau misalnya aku ngirim pub banyak gitu, 20 pub gitu loh. Sedangkan aku pun tahu orang-orang bahkan ada yang sekalinya nge-pub 80 pub gitu, 50 pub gitu, ada kan, ada hari-harinya gitu loh. Maksudnya ya kalau emang lagi ngerasa cakep atau emang lagi ada event yang banyak foto-foto, ya aku akan kirim banyak di PM gitu kan. Tapi kalau dia nggak seneng nggak apa-apa lah, aku pikir itu kan suara satu orang doang. Selagi lebih banyak fans aku yang seneng karena aku nge-spam PM, ya aku mikirin fans aku yang banyak senengnya aja gitu kan. Terus dia ngomong apa lagi ya, yang udah aku pikir tuh udah nggak make sense, nggak bisa aku pikirin, tapi aku harus ngomongin karena biar nggak ada yang kayak gitu lagi. Dan menurut aku nggak bisa seenaknya gitu loh. Jangan mentang-mentang aku orangnya ketawa mulu, aku diem aja, aku senyum aja, aku asik-asik aja, jadi seenaknya gitu. Iya kan, masanya tuh dia sampai ngomong kayak, kamu kalau kayak gitu lagi aku bakal marah di VC. Ya udah aku liatin pas VC, tapi dia nggak marah, tapi dia baik banget di VC. Makanya aku kayak bingung, kenapa harus sejahat itu di DM. Terus dia ngomong kayak, aku nggak tahu sih, mungkin ada orang yang kesel kali ya kalau aku nanya udah makan atau belum. Tapi ya mungkin terkesan agak template ya, atau kalau misalnya aku udah bingung makanya aku nanya kayak gitu, misalnya ada yang mikir kayak gitu. Sebenarnya enggak, aku emang pengen nanya aja ke kalian udah makan apa belum. Real emang penasaran udah makan atau belum sih, tapi mungkin emang agak template ya. Tapi kan aku nggak cuma ngomongin itu ya. Terus tapi ini jangan dibawa serius ya, jangan diomelin gitu orangnya. Aku cuma mau bilang kayak jangan seenaknya gitu.
Terus dia bilang beberapa kali sehabis dia VC dia tuh jadi bad mood. Nah itu aku ngerasa bersalah sih, tapi dia nggak kasih tahu apa alasannya, jadi aku nggak tahu kenapa. Cuman kayak ya udah sorry ya, maaf kalau misalnya bikin bad mood, tapi kan aku nggak tahu alasannya apa, jadi ya udah. Nah terus dia bilang nggak suka kalau misalnya aku tanya udah makan apa belum. Nah itu dia bilang dia bakal marah kalau misalnya aku nanya lagi udah makan atau belum. Aneh banget, itu kan bukan hal buruk. Tapi aku nggak apa-apa sih, ya semoga aja. Aku nggak marah juga sih dia bilang kayak gitu ya, mungkin dia ke-trigger kali ya. Dia bilang sih emang dia ke-trigger, tapi nggak apa-apa, akan aku inget. Jadi kayak oh kalau ngobrol sama dia ya jangan nanya udah makan apa belum, tapi semoga aku inget. Takutnya kalau aku keceplosan nanti dia marah ke aku gimana ya kan. Iya kan, bener kan. Terus aku mikirnya nggak bisa aku ubah karena emang itu cara aku berinteraksi sama fans aku. Aku banyak ngobrol di PM, aku nanya udah makan apa belum, itu kan salah satu cara aku berinteraksi ya. Kalau misalnya dia nggak suka nggak apa-apa sih, karena kan emang lebih banyak orang yang suka. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Kan aku malah ngerasa kayak lebih banyak orang yang suka sih. Kalau misalnya aku harus ngurangin hal itu dari diri aku, nggak bisa sih ya kan. Mungkin dia sukanya dikasih makan li, bukan ditanya. Nanti aku bagi-bagi dia sembako gratis ya, belum aku laksanain kan waktu itu aku bilang mau bagi-bagi sembako gratis tuh konser Cishani. Sampai Cishaninya udah grade nggak kita bagi-bagi. Ya kan, ya udah sih nggak apa-apa gitu doang. Aku kaget aja sampai dia ngomong kayak gitu. Nanti aku marah di VC, mohon kerjasamanya. Aku juga mohon kerjasamanya, jangan ngomong gitu. Tapi untungnya dia jauh guys, aku jarang ketemu dia, jadi nggak apa-apa. Aku agak kepikiran tuh karena aku takut kayak kalau misalnya aku ngomong kayak gini nanti dia malah menyuarakan kenapa dia nggak suka ditanya kayak gitu. Terus aku takut malah orang-orang malah jadi mikir oh emang si Lia nih yang begini gini, template banget ternyata VC-nya bla 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 gitu. Tapi enggak, sudah aku pikirkan berhari-hari dan ini bukan salahku sedikit pun. Iya, nggak aku bawa ke hati kok, aku bawa ke ini aja, ke mana? Ke perut aja biar kenyang. Makasih ya teman-teman. Ya udah sih gitu doang. Rata-rata masalah aku jarang banget dapet DM kayak gitu yang kayak langsung to the point bilang aku bakal marah, makanya aku kaget. So biasanya DM aku baik-baik sih. Iya, nggak kepikiran, tapi udah nggak mikirin sih soalnya aku nggak bisa mikir. Agung sis, siapa nih Agung sis? Iya, aku nggak takut buka DM guys, aku selalu baca DM kok. Oh terus makasih semuanya yang sudah khawatir kenapa Lia nggak ada di Raja Hati, itu karena aku sudah ikut Go and Fight teman-teman. Makasih semuanya yang udah khawatir atau menyampaikan keluh kesah, jangan marah-marah ya, itu emang gitu, emang line up-nya beda, senior dan junior gitu, jangan marah-marah. Aku udah ikut Go and Fight, makanya nggak bisa ikut yang Raja Hati gitu. Pasti ada kesempatan kalau aku bisa bawain Raja Hati, kan aku udah ikut banyak tuh, puji Tuhannya lumayan banyak loh.
lumayan ada upgrade lah dibanding tahun-tahun lalu. Udah ikut, aku sangat suka, waktunya membuktikan. Go Invite itu menurut aku itu udah benefit masuk Senbatsu banget. Kalau aku nggak masuk Senbatsu mungkin aku nggak ikut apa-apa gitu kan. Jadi menurut aku tiga-tiganya itu udah benefit, udah cukup banget. Nggak cukup sih, nggak boleh ngomong cukup, nanti nggak dapat lagi. Nggak cukup biar dapat lagi. Udah seneng lah aku. Jadi kalian jangan marah ya guys, kalau aku nggak ada di Raja Hati jangan marah. Tapi aku tahu kalian marah karena itu adalah kekhawatiran rasa khawatir kalian ke aku. Bener, harus nambah terus, betul. Oke, jangan marah-marah, jangan nyalahin siapapun, jangan marahin siapapun, jangan bilang apa-apa. Karena emang itu pembagiannya. Iya, nanti deh aku jadi JOT. Nanti line up-nya bukan member lagi, admin fanbase aja. Betul. Benar. Line up-nya gacha sih. Aduh, jangan gacha, aku kurang hoki kalau gacha. Iya, udah lama banget ya aku nggak showroom. Udah kali ya aku mau mandi, soalnya udah baterainya udah low bat. Terus udah deh. Semoga kita ketemu di tour. Meet and greet aku di tour masih ada guys. Baru sold out 2 shot sama Surabaya sesi 1. Ya semoga kita bisa mengabaikan ada staff yang jagain ya. Anggap aja itu cuman patung. Tengah malam gini enaknya makan apa ya? Mie instan. Bentar cari baju warna marun dulu. Oke. Udah, aku baca podium dulu deh. Kapan-kapan kita showroom lagi. Dari nomor 12 ya. Kita ikutin JKT sekarang semuanya serba 12. Makasih Kak Yogam, Kak Pipo Londo, Kak Iqbal, Kak Akbaruh, Kak Biji-bijian, Kak Farhan Bram, Kak Agung Sis. Halo Agung Sis. Agung Bro-nya mana nih? Makasih Kak Badarski. Makasih Kak Alsagia. Kak Badars, kamu ke mana nih Kak Badars? Kamu buat fancam lebih dekat daripada tahun lalu ya. Tahun lalu kan fancam kamu tuh deket banget tuh. Bikin fancam lebih dekat nanti di Surabaya. Makasih juga Kak Alsagia, Kak Aan, Kak Abi, dan Kak Aldi. Belum tidur orang pekerja kantor ini. Ya, makasih banyak semuanya. Jangan dicari orang yang aku cerita itu. Karena sebenarnya kita baik-baik aja. Bye, mau mandi. Keramas gak dari kalian? Keramas lah, jorok banget lah keramas. Dadah. Mentega.